Halo seluruh, selamat datang di channel Diploma Mancing. Saya Mr. Farid dan kali ini saya mau ngebongkar salah satu rel ini yang video kemarin, yaitu ada Trident Tech Heavy Arm. Nah, ini mau saya ganti bagian grease di dalamnya lur. Oke, sebelum itu kita siapkan dulu ininya biar nggak karat-karit ya kan, ketika untuk membongkar. Oke lur. Oke, untuk di bagian spool di sini dia di video kemarin dia menggunakan 5 lapis sistem carbon pack di dalam sini. Ini lur. Untuk di dalamnya di sini dia menggunakan satu buah bearing besar untuk support bagian spool. Oke, ini yang kemarin. Untuk bahannya dia ini tahan karat sekali lur. Ini pemakaian nggak pernah dibongkar aja nggak ada karat ini bagian spool. Oke, kita lihat dari kita buka dulu bagian sininya, handle. Oke, kalau kita berbicara tentang grease, apa sih yang bagus buat rel itu? Untuk yang pertama-tama, grease yang bagus menurut saya pribadi, yaitu adalah grease yang memiliki komposisi yang hampir sama dengan grease asli rel, seperti itu loh. Jadi kalau teman-teman pakai sebuah rel, misalnya dari relnya pen gitu, teman-teman ambil punya pen aja. Kalau teman-teman pengen emang kualitasnya nggak terlalu jauh dari grease aslinya, soalnya terdapat compatibility antara grease yang kita gunakan. Ada yang satu cocok dengan ini dan satunya tidak cocok komposisinya, seperti itu loh. Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah grease compatibility antara satu bahan grease dengan bahan grease yang lainnya. Lalu untuk sumbernya ini saya ambil dari machinerylubrication.com itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah tabel di mana tabelnya ini merujuk kepada grease compatibility chart. Oke, untuk huruf I di sana. Nah, huruf I itu berarti dia incompatible, lalu yang B itu borderline atau batasan, lalu yang C berarti compatible. Sebagai contoh di sini saya ambil aluminium kompleks, itu dia tidak cocok jika digabungkan dengan barium kompleks itu, karena di situ ada kodenya berkode I. Tapi yang menarik kalau teman-teman lihat di bagian lithium kompleks, nah, lithium kompleks itu hampir keseluruhan dia kompatibel dengan bahan-bahan yang lain kecuali dengan di barium, lalu bentonite, lalu ada polyurea yang konvensional. Jadi kalau teman-teman mau cari sebuah grease yang berbeda dari merek rel yang teman-teman saat ini pakai, teman-teman bisa cari sebuah grease yang berbahan lithium. Soalnya untuk lithium ini ya hampir keseluruhannya dia kompatibel dengan bahan-bahan yang lain. Dan kalau kita berbicara tentang grease apa yang biasanya digunakan oleh pabrikan untuk diberikan kepada sebuah rel, biasanya itu mereka menggunakan bahan lithium. Jadi ya teman-teman cari aja yang berbahan lithium, seperti itu. Ini akan penting jika teman-teman membersihkan bagian grease yang lama pada rel menggunakan sabun. Soalnya kalau pakai sabun bakalan menyisakan sisa-sisa grease. Kalau pakai sabun itu pasti akan nggak luruh semua lur, grease yang lama itu. Dikhawatirkan sisa grease ini bercampur dengan grease yang baru yang nggak kompatibel. Makanya saya menyarankan teman-teman pakai yang berbahan lithium. Lalu yang nggak kalah penting yaitu ada konsistensi. Nah, untuk grease konsistensi ini biasanya dia ditandakan dengan menggunakan angka dari angka 000 sampai angka 7 kalau nggak salah. Tapi untuk rel teman-teman, untuk NLGI numbernya teman-teman cari yang nomor 1 ataupun nomor 2. Untuk nomor 3 masih bisa digunakan, cuma akan terasa lebih berat ketika teman-teman menggunakan grease nomor 3 ini untuk dalam rel, maka putaran dari bagian handle-nya itu bakalan terasa lebih berat. Soalnya di sini semakin tinggi NGLI numbernya, maka karakteristik dari sebuah grease tersebut akan semakin keras lur.
seperti itu ya. Contohnya untuk nomor 1, nah itu karakteristiknya seperti tomato paste atau saus tomat. Lalu yang kedua itu seperti peanut butter atau selai kacang. Jadi semakin tinggi nomornya akan semakin keras teksturnya. Jadi kesimpulan seluruhnya teman-teman, kalau mau cari grease, cari yang berbahan lithium, lalu NGLI numbernya itu pakai yang nomor 1 atau nomor 2. Seperti itu menurut saya lur. Oke, sekarang kita lanjut ke pembongkaran relnya. Yuk. Di sini untuk bell armnya, sudah sangat kotor sekali ini pak. Ya, ini untuk materialnya metal. Soalnya ini dia bunyi. Kalau nggak zinc. Oke. Bongkar untuk bagian spool. Kita sudah bongkar semua. Lalu bagian sini kita ambil. Dan sini ada spacer plastik lur. Dan untuk ini teman-teman ambil dulu. Lalu kita ambil bagian sininya. Oke, setelah kita ambil, di sini ada seperti besi di dalam sini. Itu teman-teman ambil, dorong. Nah, ini awas sampai hilang loh. Masukkan bagian sini. Oke. Oh, untuk di bagian sininya nih dia udah berkarat. Bagian apa namanya? Belt spring guide. Springnya itu dia udah berkarat. Ya maklum emang nggak pernah dibongkar pak ya. Jadi untuk bagian sini tuh dia berkarat bagian springnya. Hampir. Lihat. Nah itu sini. Ya di sini bagian sini kenanya dia masih menggunakan plastik. Kita ambil dulu, kita bersihkan. Karate ya Allah. Tapi ini masuk metal dah. Nah, katanya ini tadi dia menggunakan bahan nilon. Tapi suaranya seperti metal ini pak. Ke bagian rotor kita. Untuk teman-teman kalau tanya kuncinya, kunci yang nomor berapa? Nomor 14. Yang pas untuk ukuran 6000. Oh bentar, di sini ada baut penahan. Kita ambil dulu. Ini putarannya harus searah jarum jam untuk membukanya. Bagian sini udah ada sealnya, ini dia ya. Bagian baut apa? Baut main shaft ada seal. Oke, untuk seal bagian anti reverse juga ada ini. Bagian sini dia. Wah, ini keren ini, Pak. Teman-teman, tapi ya itu tadi kelemahannya dia sangat berat sekali. Tapi untuk seal nearly hampir full. Side cover. Dan untuk grease, kalau teman-teman tanya aku, ya kalau aku sih cari yang apa ya, produk dari lokalan. Itu kalau teman-teman lihat ya ada salah satu YouTuber yang mengeluarkan sebuah grease, yaitu ada grease D&D. Soalnya dia ini yang pertama, bukan saya mau promoin ya lur, karena di sini dia menggunakan bahan, yaitu bahan utamanya pakai lithium, dimana lithium itu hampir keseluruhan kompatibel dengan semua jenis grease. Soalnya saya mau membersihkan bagian dalam ini itu nggak pakai apa ya, nggak pakai bensin dulu, soalnya takut di sini, soalnya dia pakai sealnya itu karet, terus takutnya nanti bereaksi terhadap ininya, bagian karetnya ini lur. Kita buka, oh bagian atasnya ini belum kita ambil dulu ya. Ini saya menggunakan ini nih,
TNT Grease, Blue Grease. Lalu kalau teman-teman bingung harus pakai warna yang apa untuk grease, nah untuk pewarnaan itu setiap merek dari brand pengeluar grease itu berbeda-beda lur. Jadi warna itu hanya cuma membedakan komposisi dari grease tersebut. Akan saya kutipkan dari beberapa sumber. Yang pertama dari chevronlubricant.com. Di sini menyebutkan bahwa warna grease ini tidak menunjukkan jenis minyak tertentu. Warna hanya bertujuan untuk pemasaran dan sebagai pembeda di lini produk mereka. Untuk sumber yang kedua saya ambil dari machinerylubrication.com. Di sini mengatakan bahwa hanya untuk membantu memudahkan mengidentifikasi grease dan membuatnya lebih menarik. Dan tidak ada warna yang pasti untuk menentukan jenis pengental tertentu. Pengental ini yang saya sebutkan tadi ada yang ada aluminium kompleks, terus barium. Nah, itu namanya pengental atau thickener. Untuk sumber yang ketiga ini saya ambil dari petroleumservicecompany.com. Juga mengatakan bahwa produsen grease menggunakan warna untuk mengidentifikasi jenis gemuk. Jadi saya tarik kesimpulan, warna dari grease ini hanya sebagai penanda suatu produk agar mudah diidentifikasi dan tidak ada aturan warna tertentu yang mewakilkan bahan pengental pada sebuah grease. Jadi selama teman-teman tahu bahan pengental apa yang digunakan dalam sebuah grease, warna merah, kuning, hijau, biru tidak akan menjadi masalah. Jadi teman-teman tak perlu bingung, yang penting yang terbaik itu ada bahan lithium dan lithium kompleks. Lihat di bagian anti reverse apakah ada masalah bagian sini. Push. Anti reverse nya itu kotor sekali pak. Karetnya kita ambil. Bearing side cover. Ini dia dalamnya. Nah, seperti ini. Keras sekali ini pak. Itu untuk di spesifikasi anunya dia menggunakan bahan nilon. Nilon apa keras ya? Bearing sini. Untuk gigi payungnya dia seperti ini, cukup tebal, dan ini single hand. Sebelah handle kiri, cuma di sini ada strut, sini enggak ada. Lalu untuk bagian manshaftnya di sini dia disupport dengan dua baut. Ini sangat baik ini pak. Oke, ambil dari atas. Mineshaftnya itu gear mataharinya di sini dia disupport pakai bearing di dalam ini, nanti setelah saya bersihkan. Oke, sebentar saya akan bersihkan ininya keseluruhan. Yuk. Oke, ini lur, ini sudah saya bersihkan tadi. Saya bersihkannya pakai sabun cuci aja, bukan pakai pertamax atau pertalite ataupun bahan yang menggunakan bahan petroleum atau minyak bumi. Oke, untuk masalah yang saya temukan adalah pada bagian sini aja, bail spring gate. Bail spring gate-nya ini dia berkarat. Tapi untuk di bagian yang lain tidak saya temukan karat. Dan untuk bearingnya itu benar ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang, oh ya, 9, 10, 11 sama di bagian sini. Ini nggak bisa dilepas untuk di bagian apa namanya? Rain roller. Soalnya ini nggak tahu, mungkin apa ya? Sudah petal ini lur, dikit gitu. Terus ini nggak bisa dibuka, nggak bisa keluar.
Tidak benar, ada jumlahnya ada 11 dengan bagian ini. Untuk di bagian ininya, bagian main gear, ini diameternya cukup lebar. Nih, bahannya bahan pakai zinc, di dalamnya pakai stainless steel untuk yang bulatannya ini. Ini dia disupport pakai satu bearing ini loh. Di dalam sini ada bearingnya. Lalu untuk bahan yang menggunakan kuningan itu hanya ada ini bagian penahan spool, lalu bagian pinion gear, sama spacer untuk di bagian bearing di main gear. Ini cuma ada 4. Oh, sama ini juga di bautnya ini loh pakai bahan beras atau kuningan. Kali ini saya akan pasang lagi dan regrease. Sekarang kita ke bagian plus dan minusnya. Untuk bagian plusnya menurutku yang pertama yaitu jumlah drag washernya sudah 5 lapis, nggak medit. Lalu yang kedua, diameter main shaftnya besar. Ketiga, part keseluruhan hampir anti karat. Lalu yang keempat, sistem seal baik sekali, apalagi untuk bagian anti reverse. Di sana juga sudah diberi seal. Lalu yang kelima, penempatan bearing sudah tepat di tempat yang membutuhkan bearing. Keenam, spool two-tone anodize, 2 kali proses anodize. Lalu yang terakhir yaitu ada body rotornya itu sangat rigid sekali. Selanjutnya untuk minus, yang pertama penyebutan bahan rotornya itu tidak sesuai lur. Di kotak dia menyebutkan pakai bahan nilon, tapi ini terdengar seperti metal, soalnya dia bunyi. Lalu yang kedua, bell spring guide-nya ini tidak terlalu tahan karat. Lalu yang ketiga, jeda di bagian anti reverse. And at last, ini berat sekali wak relnya. Oke, untuk rel ini saya rasa cocok untuk teman-teman yang mencari rel badak dan yang mengedepankan sisi olahraga dalam memancing. Karena beratnya itu tadi, untuk di kisaran harga 700.000 sampai 800.000, ini cocok untuk teman-teman yang cari mungkin rel one lifetime buy. Seperti itu. Oke, this is just my opinion. Saya Miftah Farid. Keep fishing fun.